Damai sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya. Pada kesempatan ini, firman Tuhan adalah tentang Roh Kudus memberi pengertian. Roh Kudus memberi pengertian. Kita akan melihat di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca dulu ayat yang ke-9 saja. Ini adalah doa Paulus untuk jemaat. Saya akan baca mulai dari kalimat, "Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Pengertian yang benar dalam bahasa asli dituliskan spiritual understanding, pengertian rohani. Artinya, pengertian yang dihasilkan dari pengalaman seseorang bersama dengan Roh Allah atau Roh Kudus, dan bersedia dipimpin, diatur oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Pengertian rohani sangat diperlukan oleh jemaat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dengan kata lain, jemaat mampu memahami kehendak Tuhan jika diberi pengertian oleh Roh Kudus. Seseorang tidak akan mampu memahami kehendak Tuhan dengan pikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri. Arti dari logika adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tepat dan teratur. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat mengerti Tuhan dengan pikiran manusia. Kita hanya dapat memahami Tuhan dan kehendak-Nya melalui Roh Allah, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 10-14 mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Ayat 10, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah." Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Ayat 14 dikatakan sekali lagi, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dapat dinilai secara rohani di dalam bahasa asli adalah dapat dipahami atau dimengerti melalui bantuan atau pertolongan Roh Kudus. Di ayat ke-13 sangat jelas, Paulus mengatakan bahwa apa yang dia katakan bukan berasal dari pikirannya sendiri, tetapi dia menerimanya dari Roh Kudus, diajarkan oleh Roh Kudus. Maksudnya adalah perkataan Paulus hanya bisa dimengerti dengan benar melalui pertolongan Roh Kudus. Di ayat yang ke-16 ditekankan lagi, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami," Paulus, "memiliki pikiran Kristus." Paulus memiliki pikiran Kristus karena hidupnya diisi dengan Roh Kudus. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya dikendalikan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan di ayat tersebut, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna."
Kata membedakan dalam terjemahan lain adalah membuktikan. Jika diperiksa dengan teliti, ayat ini maksudnya adalah jika pikiran kita diubahkan, maka kita dapat mengenal dan membuktikan sendiri bahwa kehendak Allah adalah yang baik, yang berguna, yang memuaskan, dan yang sempurna bagi hidup kita. Dalam hal ini kita perlu pertolongan Roh Kudus supaya pikiran kita diubahkan, bisa memahami kehendak Allah sehingga kita tidak meragukan bahkan berprasangka buruk kepada Allah. Mari kita sejenak merenung. Saat segala sesuatu dalam hidup kita baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar, seringkali kita terlena. Kita lupa bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah, yaitu Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita. Kita kadang lupa dan tidak sadar bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang sempurna untuk manusia yang dikasihinya. Tapi ketika kesulitan tiba-tiba menimpa hidup kita sampai di titik di mana kita jadi bingung, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencana dan kehendak-Mu bagiku? Kok aku jadi nggak mengerti saat ini? Kita bisa saja mulai meragukan Tuhan. Untuk inilah kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita mengerti dan memahami pikiran Allah. Apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kita? Seperti Paulus yang memiliki pikiran Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pun akan benar-benar mengerti seperti yang Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 18, 26, 28. Kita akan mengerti dan memahami bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Kita akan tahu dan mengerti bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kita sungguh-sungguh percaya dan mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu berarti tidak ada pengecualian. Allah turut bekerja dalam diri kita pribadi masing-masing. Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang kita alami, di segala waktu, di segala peristiwa, dalam segala perkara, kepada semua orang dari segala bangsa, baik yang kaya maupun miskin. Allah turut bekerja di dalam keluarga kita, hubungan kita dengan sesama, dalam pendidikan, usaha, pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan pada saat ini juga, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengingat nasihat Paulus di Efesus 5 ayat 15-18. Perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Hiduplah dengan bijaksana. Pergunakan waktu yang ada. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan Bapa kita di surga akan memberikan pemberian yang baik, yaitu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita ingin mengalami kehendak Tuhan yang sempurna, baik dalam hal rohani, jasmani, maupun jiwani, maka kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau meminta dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kesimpulan firman Tuhan diambil dari Kolose 1 ayat 9-11. Roh Kuduslah yang memberi pengertian akan kehendak Tuhan yang sempurna untuk hidup kita, dan kita dapat mengenal Allah dengan benar,
sehingga kita dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca kembali semua ayat-ayat yang sudah ditulis. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memberikan pengertian kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kami. Pimpin kami untuk benar-benar mengerti bahwa segala rencana dan kehendak-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong dalam pendidikan, usaha, pekerjaan yang dilakukan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan setiap tubuh yang sakit dan membangkitkan kembali setiap orang yang patah semangatnya. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.